Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiati, mahasiswa dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Institut Agama Islam Negeri Palu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah resensi buku yang berjudul Al-Lumah Ushul Fiqih, yang mana resensi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi naskah ilmu kalam dan tasawuf. Buku ini ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Ali Al-Shirazi, penerbit Maktabah Turmuzi, jumlah halaman 244. Pada saat umur 17 tahun, beliau telah memulai rihlah atau perjalanan ilmiahnya yang diawali dengan memperdalam keilmuan di bidang ilmu fikih di Syiraz. Dengan ketekunan, kecerdasan dan kesalehan yang beliau miliki, pernah beliau memasuki suatu daerah dan disambut oleh seluruh penduduk yang ada di daerah tersebut, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, ingin berjumpa dengan beliau. Bahkan penyambutan itu juga dilakukan langsung oleh pemimpin imam yang notabene merupakan guru besar universitas yang ada di daerah tersebut. Kitab ini ditulis pada abad ke-5 Hijriah dengan latar belakang bermula dari permintaan sebagian kawan dari Al-Shirazi ini untuk menulis ringkasan dalam bidang usul fikih. Sebelum menjelaskan topik-topik utama usul fikih, beliau terlebih dahulu menjelaskan takrif dan maksud ilmu fikih dan ilmu usul fikih serta materi-materinya. Ilmu fikih menurutnya adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara melalui metode ijtihad. Sementara ilmu ahlul fikih adalah dalil-dalil hukum yang menjadi dasar bagi fikih dan metode yang dapat menyampaikan dalil hukum secara global. Di dalam buku ini terdapat beberapa pokok pemikiran Al-Shirazi. Yang pertama yaitu tentang ijma. Menurut Al-Shirazi, ijma ini secara bahasa mengandung dua arti, yaitu ijma atas sesuatu serta berniat dan berketetapan hati atas suatu perkara. Pengertian yang kedua yaitu kesepakatan para ulama mengenai hukum suatu kejadian. Ijma ini tidak akan terjadi kecuali didasari pada dalil Al-Quran, Sunnah, dan metode-metode lainnya. Pembahasan selanjutnya yang ada dalam buku ini yaitu tentang perbuatan Nabi. Al-Shirazi menjelaskan bahwa perbuatan Nabi SAW terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang bernilai ibadah dan perbuatan yang tidak bernilai ibadah. Kemudian dibagi lagi, perbuatan yang dinilai ibadah ini dirinci menjadi 3 bagian atau 3 hal. Yang pertama, perbuatan Nabi yang berfungsi menjelaskan perbuatan yang lain. Yang kedua, perbuatan Nabi Muhammad yang berupa tuntunan atau perintah. Yang ketiga, perbuatan Nabi yang dilakukan tanpa sebab dan beliau melakukannya pertama kali. Dalam hal ini, ulama ushul fikih itu memiliki beberapa pendapat. Perbuatan Nabi selanjutnya yaitu ketika beliau melakukan atas dasar wajib atau sunnah, maka perbuatan tersebut merupakan syariat bagi umat, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kekhususan bagi Nabi. Selanjutnya pembahasan tentang khobar mutawatir. Di dalam buku ini Al-Shirazi membahas mengenai khobar sebagai cerita-cerita yang disandarkan kepada Nabi. Menurutnya kabar itu bisa benar, bisa juga salah. Dan dalam struktur bahasa, kabar mutawatir ini mempunyai bentuknya sendiri. Pembahasan tentang kabar mutawatir tadi menjadi penutup dari resensi buku Al-Lumah Ushul Fiqih karya Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Al-Shirazi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.